Pancasila dengan NPM 23010114 akan mempresentasikan hasil proyek perancangan sistem sederhana, yaitu sistem absensi mahasiswa. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap dunia pendidikan. Salah satunya dalam pengelolaan absensi mahasiswa. Berdasarkan tampilan sistem yang dibuat, proses absensi dilakukan secara digital, yaitu melalui form input nama, NPM, dan keterangan kehadiran. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses pendataan kehadiran mahasiswa secara cepat, efektif, dan terorganisir. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem absensi mahasiswa berbasis digital. Yang kedua ada bagaimana sistem dapat menyimpan data absensi mahasiswa secara otomatis. Yang ketiga ada bagaimana sistem dapat mempermudah proses rekap data kehadiran mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan sistem. Yang pertama, membuat sistem absensi mahasiswa berbasis digital. Yang kedua, mempermudah proses penginputan absensi mahasiswa. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pencatatan data absensi. Yang keempat, mempermudah admin atau dosen dalam melihat rekap kehadiran mahasiswa. Kemudian ada manfaat sistem bagi mahasiswa, yaitu mempermudah proses pengisian absensi serta menghemat waktu absensi. Bagi dosen, mempermudah pengecekan kehadiran mahasiswa dan rekap data lebih cepat dan rapi. Kemudian ada bagi kampus. Yang pertama yaitu mendukung digitalisasi sistem akademik, dan yang kedua ada mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Sistem absensi dirancang agar mahasiswa bisa melakukan absensi melalui form yang telah tersedia dengan menginputkan nama lengkap, NPM, serta status kehadiran. Kemudian ada analisis sistem berjalan, yang dimana sistem absensi berjalan saat ini masih menggunakan konsep manual, yaitu mahasiswa harus menandatangani daftar kehadiran ketika perkuliahan berlangsung. Kemudian ada juga analisis sistem usulan. Sistem yang diusulkan adalah sistem absensi mahasiswa berbasis digital, yang dapat digunakan melalui komputer maupun smartphone. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi atau layanan yang diberikan oleh sistem, yang dimana kebutuhan fungsional pertama ada input nama mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengisi nama lengkap. Yang kedua ada input NPM, mahasiswa dapat mengisi nomor pokok mahasiswa. Yang ketiga ada pilih status kehadiran, mahasiswa dapat memilih status hadir, izin, atau sakit. Yang keempat ada sistem data absensi, yang dimana sistem menyimpan data ke database. Yang kelima ada validasi form, yaitu sistem memeriksa data yang diinput. Yang keenam ada menampilkan rekap absen, sistem menampilkan data absensi harian. Yang ketujuh ada kelola data absensi, yang dimana itu dapat dilakukan oleh admin dengan melihat dan mengolah data. Yang kedelapan ada notifikasi berhasil terinput. Sistem akan langsung menampilkan ketika data berhasil disimpan. Yang pertama ada diagram konteks, yang dimana pada sistem absensi mahasiswa ini terdapat dua entitas utama, yaitu mahasiswa, kemudian admin atau dosen. Mahasiswa melakukan input data absensi ke dalam sistem, sedangkan admin atau dosen menerima laporan atau rekap data absensi. Kemudian ada DFD level 0. Alur kerja pada DFD level 0 dimulai ketika mahasiswa menginput data absensi ke sistem. Sistem kemudian memproses dan menyimpan data tersebut ke database absensi. Setelah data tersimpan, admin atau dosen dapat meminta laporan rekap absensi mahasiswa. Sistem akan mengambil data dari database dan menampilkan rekap absensi kepada admin atau dosen. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Yang pertama atau 1.1 itu ada input data mahasiswa,
yang dimana proses ini dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisikan nama mahasiswa, NPM, dan keterangan kehadiran. Kemudian 1.2, validasi data absensi. Sistem melakukan pengecekan terhadap data absensi yang telah diinput oleh mahasiswa. Kemudian 1.3, simpan data absensi. Setelah dinyatakan valid, data tersebut akan disimpan oleh sistem ke dalam database. 1.4, rekap data absensi atau proses terakhir. Pada proses ini, admin atau dosen dapat meminta laporan data absensi mahasiswa kepada sistem. Selanjutnya yaitu ERD. Pada sistem ini terdapat dua entitas utama, yaitu entitas mahasiswa yang dimana digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang melakukan absensi. Kemudian ada entitas absensi yang dimana digunakan untuk menyimpan data kehadiran mahasiswa. Nah, relasi antara entitas mahasiswa dan absensi tersebut adalah one to many. Artinya, satu mahasiswa dapat memiliki banyak data absensi dan satu data absensi hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya yaitu desain database. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Atribut pertama ada ID mahasiswa, tipe datanya adalah integer, keterangannya adalah primary key. Kemudian ada atribut kedua yaitu nama, tipe datanya varchar, keterangannya adalah berisi nama lengkap mahasiswa. Kemudian ada atribut ketiga itu NPM, tipe datanya varchar, keterangannya nomor pokok mahasiswa. Kemudian ada tabel absensi. Atribut pertama ada ID absensi, tipe datanya adalah integer, keterangannya primary key. Yang kedua atribut tanggal, tipe datanya adalah date, keterangannya yaitu berisi tanggal absensi. Kemudian ada atribut keterangan kehadiran, tipe datanya adalah varchar, keterangannya hadir, izin atau sakit. Kemudian ada atribut terakhir ID mahasiswa, tipe datanya integer, keterangannya foreign key. Selanjutnya yaitu desain interface atau user interface, yang dimana ditampilkan di sana ada judul sistem absensi digital, yaitu absensi mahasiswa informatika A3. Kemudian komponennya ada input nama, fungsinya yaitu mengisi nama lengkap mahasiswa. Kemudian ada input NPM, fungsinya mengisi nomor pokok mahasiswa. Kemudian ada drop down keterangan atau tombol keterangan yang fungsinya memilih keterangan hadir, izin atau sakit. Kemudian ada tombol simpan yang fungsinya menyimpan data absensi. Yang terakhir ada rekap data absensi di bagian bawah, fungsinya adalah menampilkan data absensi harian. Selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan dan fungsi yang telah dirancang. Rencana pengujian sistem yang akan digunakan yaitu black box testing. Pengujiannya dilakukan dengan memberikan input pada sistem, kemudian melihat apakah output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di bagian bawah PPT ini telah diletakkan link pengujian sistemnya. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi mahasiswa berbasis digital mampu membantu proses pencatatan kehadiran mahasiswa menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini dirancang dengan tampilan sederhana, sehingga mudah digunakan oleh mahasiswa maupun admin atau dosen. Adapun saran yang dapat diberikan untuk sistem ini ke depannya, yaitu sistem absensi dapat dibuat lebih lengkap dan lebih modern, agar penggunaannya semakin mudah. Selain itu, akan lebih baik jika dilengkapi dengan fitur QR barcode, agar proses absensi menjadi lebih cepat dan praktis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.